Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Yang saya Kalijogo, seluruh Dewan Syuro dan juga pengurusnya, para asatidz sekalian, wabil khusus Ustaz Jamaluddin, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesehatan, dan juga para amir masjid-masjid sekalian yang hadir pada malam hari ini, yaitu Masjid Cangnim Hidayatullah, Masjid Sayyidina Bilal Cangwon, Masjid Al-Barokah Kimhi, Masjid mana lagi? Cangnim Hidayatullah, dan juga saudara-saudara saya dari MWC Gimhe dan seluruh Banom, Banser dan Ansor semuanya, dan para hadirin sekalian jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah serta nikmat pada kita semuanya di malam hari ini, di mana masih bulan Syawal, meskipun mungkin sudah 1 minggu berlalu, tapi masih di bulan Syawal. Jadi momen untuk bermaaf-maafan itu masih ada. Kalau di kita itu namanya bulan Syawal, ya sudah, itu momen untuk bermaaf-maafan. Makanya pada momen malam hari ini saya pribadi juga keluarga mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah selalu menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan kita dijadikan orang-orang yang kembali suci, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang dalam bulan suci Ramadan dan di bulan Syawal ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat-umat beliau yang nantinya dibanggakan oleh beliau di hadapan umat-umat yang lainnya, yang tentunya harapan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya dan bisa berkumpul bersama beliau di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momen halal bihalal ini tentunya kita akan selalu berharap lebih dalam segala hal, terutama lebih dalam bidang ketakwaan kita. Karena kemarin kita sudah 1 bulan full Ramadan, kita luar biasa, kita curahkan segala kekuatan kita, daya kita, sampai waktu kita. Itu kekuatan yang luar biasa Ramadan itu. Makanya kadang-kadang Ramadan itu memberikan kekuatan lebih untuk seseorang yang memang punya niatan lebih. Kalau kita bisa bayangkan 1 bulan penuh dengan kerja di siang harinya, ada juga yang yagan, setelah itu balik ke masjid, taraweh, dan itu kemarin siangnya dalam keadaan berpuasa, itu luar biasa. Bisa bertahan sampai 1 bulan. Itu luar biasa. Coba selain Ramadan seperti itu. Berat, abot guys. Nah, itu luar biasa. Karenanya kita harus punya evaluasi, kita harus punya target untuk kedepannya. Apakah setelah Ramadan ya sudah seperti itu saja, ataupun ada yang lebih di antara aktivitas kita, di antara ibadah kita, ada yang lebih ataupun ada yang lebih giat lagi. Karena hakikatnya manusia itu memang punya prospek ke depan, selalu punya keinginan lebih baik lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kita bekerja saja juga sama. Jenengan pasti pinginnya lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini bisa banyak nabungnya, bisa banyak memberikan kirim ke rumah dan seterusnya. Ini target kita. Semuanya seperti itu. Itu untuk hal duniawi. Tapi sesekali kita juga harus coba untuk evaluasi hal ukhrawi kita. Apakah ya seperti ini, terus-terusan seperti ini, atau mungkin justru lebih rendah dibandingkan tahun kemarin. Nah,
Ini harus kita evaluasi seterusnya. Karena momen bulan Syawal ini belum lama dan belum jauh dari Ramadan. Kita harus cepat-cepat untuk evaluasi. Target kita adalah lebih baik lagi. Itu lebih baik dari sebelumnya. Nah, memang sebenarnya kalau umat Rasulullah itu luar biasa. Mau beriman saja itu sebenarnya sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini standar yang paling rendah. Standarnya beriman, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ini standar paling rendah. Nah, kita apakah mau masih di standar ini? Tentunya tidak. Kita pengen standarnya yang lebih tinggi lagi. Sama UMR juga kan, gaji standarnya kan pengennya mengikuti ya. Tiap tahun pengennya lebih seperti itu. Sama kita beribadah juga seperti itu. Jangan mengambil standarnya standar paling rendah. Apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bukan merendahkan, bukan. Tapi ini keistimewaan umat Rasulullah. La ilaha illallah saja dakhalal jannah. Tapi standar ibadah itu kita harus melihat kepada yang atas lebih lagi. Yang lebih atas lagi. Bagaimana Rasulullah beribadah? Oh, itu kan Rasul, itu kan Nabi. Iya. Tapi kalau bukan kepada Nabi, bukan kepada Rasul, kepada siapa kita harus mencontoh? Rasulullah itu diutus untuk memberikan contoh uswatun hasanah buat kita semuanya. Kalau kita standarnya lah itu kan Rasul, udahlah nggak usah jauh-jauh. Oke, kita mungkin tidak bisa sampai pada standarnya Rasulullah, tapi kita berusaha untuk sampai ke sana. Berusaha untuk bisa sampai pada standarnya Rasulullah SAW. Karenanya sekali lagi kita dalam rangka menaikkan standar kita. Standar kita bukan hanya standar dakhalal jannah dengan la ilaha illallah tadi, dan kita pun tidak tahu dakhalal jannahnya itu pakai hisab ataupun tidak, kemudian nyantol dulu ataupun tidak, kita tidak tahu. Makanya kita harus tingkatkan lagi standar kita. Nah, salah satu standar yang luar biasa dalam beribadah itu, suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada salah satu sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ini saya kutip dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Nah, suatu ketika ini saya baca sedikit ya. An rajulin annahu qala li Mu'adz. Ada seorang laki-laki berkata kepada Sayyidina Mu'adz, "Hadithni haditsan sami'tahu min Rasulillah." Coba berikan satu wejangan buat saya yang itu dari Rasulullah. Nah, qala fabaka Mu'adz hatta dhanantu annahu la yaskutu. Kemudian tiba-tiba Mu'adz itu menangis sehingga dia mengatakan sampai-sampai saya sulit untuk menang Mu'adz ini. Sampai saya kira dia nggak bisa berhenti untuk menangisnya. Tsumma sakata, kemudian dia berhenti menangis. Tsumma qala, kemudian dia berkata, wa syauqahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila liqa'ihi. Ternyata betapa rindunya aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Tsumma qala, kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ya Mu'adz. Saya pernah mendengar Rasulullah langsung berbicara kepadaku dan berkata, wahai Mu'adz, inni muhadditsuka bihaditsin in anta hafadtahu aw hafidtahu naf'aka indallah. Saya akan berikan satu wejangan untukmu jika kamu bisa memegang teguh dan berpegang teguh pada satu wejangan ini, maka akan sangat bermanfaat di hadapan Allah nantinya. Wa in anta dhayya'tahu wa lam tahfadhu in qata'at hujjatuka indallahi ta'ala yaumil qiyamah. Tapi jika kamu tidak bisa memegang teguh ini, maka akan terputus dan gak ada alasan lagi kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya Mu'adz? Innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Tsumma khalaqa as-samawati faj'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawwaban 'alaiha. Nah ini, Allah sebelum menciptakan langit 7 itu Allah sudah menciptakan 7
7 malaikat. 7 malaikat penjaga. Kemudian baru Allah menciptakan 7 langit. Faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawwaban 'alaiha. Kemudian setiap langit ini ada penjaganya, malaikat penjaga. Nah, malaikat penjaga. Fatas'adul hafadhatu bi'amalil 'abdi min hina yusbihu ila hina yamsi. Lahu nurun ka nuri syamsi hatta idza sa'ida bihi ila sama'i dunya zakathu wa katharathu wa yaqulul malakul muwakkalu biha lil hafadhah idribu bihadzal amal wajha sahibi ana sahibul ghaibah amarani rabbi alla adha amala min manil taban nas yujawizuni ila ghairi. Nah ini, maka sudah diplot semuanya penjaga langit ini 1, 2, 3 sampai 7. Kemudian ada malaikat yang tugasnya lagi membawa amal-amal hamba ini naik ke atas. Dari mulai dia pagi sampai sore itu amalnya dilaporkan ke atas. Lahu nurun kanuri syams, yang membawa amal itu, amal-amal kebaikan itu ada cahaya seperti cahayanya matahari sehingga sampailah pada langit dunia. Kemudian malaikat yang ada di langit pertama yang menjaga itu mengatakan kepada malaikat yang membawa amal tadi, idribu bihadzal amal wajha sahibi. Kembali dan pukullah orang yang beramal itu dengan amal-amal yang dibawa saat ini. Bawa amal ini kembali kepada yang punya, buat pukul kepada orang yang punya. Kata malaikat penjaga itu, ana sahibul ghaibah, ana sahibul ghibah. Saya malaikat penjaga untuk mencegah adanya ghibah. Nah ini ghibah pertama. Amarani rabbi, Allah memerintahkanku untuk tidak ada amal sedikit pun yang bisa naik setelahku kalau itu bercampur dengan ghibah. Jadi itu pertama. Dari tingkatan langit pertama saja nggak lolos ini. Kenapa? Karena amalnya bercampur amalnya ghibah. Amal ini amal baik, tapi bercampur ghibah. Kata malaikat penjaga di langit pertama, kembali pukul itu pelaku amal ini dengan amal itu, karena dia melakukannya dengan ada bercampur dengan amalan ghibah. Ghibah itu menyebut-nyebut kejelekan orang temannya, orang lain yang kalau ini terdengar oleh saudara kita itu dia akan tidak ridho. Itu ghibah. Dzikruka akhaka fi ghaibatihi, yaitu menyebut kejelekan temannya ketika dia tidak ada. Nah itu ghibah. Meskipun itu benar keadaannya, itu ghibah. Nah itu amalan itu tidak bisa menaik ke langit. Baru langit pertama sudah tertolak. Tsumma qala tsumma ta'til hafazatu bi amalin sholihin min a'malil 'abdi lahu nurun fatuzakkihi wa tukafiru hatta tablugha bihi ila sama'i tsaniyah. Kemudian ada lagi malaikat berikutnya, ada malaikat yang naik lagi dengan amalan-amalan hambanya, hamba Allah dari langit pertama lolos. Langit kedua, fayaqulu lahumul malaikat penjaga langit kedua mengatakan, kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi. Berhenti dulu, kamu mau kemana? Wahai malaikat membawa amal, stop dulu. Stop. Kamu bawa amalnya hamba itu, maka kembali lagi kepada hamba itu dan gunakan amal itu untuk memukul hamba itu. Kenapa? Innahu arada bi'amalihi aradad dunya. Karena dia beramal itu untuk tujuan dunianya saja. Maka kembali, jangan naik lagi. Karena ana malakul fakhr, aku ini malaikat kebanggaan yang menjaga. Amarani rabbi an la ada amalahu yujawizuni ila ghairi innahu kana yaftakhiru 'alan nasi fi majalisihim. Aku ini menjaga amalan-amalan di mana setiap amal yang mengandung unsur kebanggaan dirinya sendiri di hadapan orang lain, membangga-banggakan di hadapan manusia, di hadapan majelisnya, maka amalan itu nggak bisa naik, nggak bisa melewati aku, kata malaikat itu. Kembali lagi.
Ini untuk sama dunia yang kedua, langit yang kedua. Qala, kemudian wa tas'udul hafadatu bi amil abdi. Kemudian naik lagi malaikat dengan amal-amal seorang hamba, yabtahiju nuran min shadaqatin wa salatin wa siyamin qad ajabal hafadha. Ini dengan amal yang lebih luar biasa lagi, ada sedekah, salat, puasa, amalannya luar biasa. Dan ini sampai malaikat penjaga itu sampai heran, ini begitu indahnya amalnya. Fajujawizuna bihi ila sama'i tsalitsah. Langit pertama lolos, langit kedua lolos, kemudian langit ketiga. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Malaikat yang bertugas menjaga langit ketiga mengatakan, kifu wadribu bihadal amal wajha sahibi. Berhenti kamu wahai malaikat membawa amal, kembali dan pukul pelakunya dengan amalan-amalan yang kamu bawa ini. Ana malakul kibr. Aku adalah malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk masalah kesombongan. Amarani Rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Innahu kana yatakabbaru 'alan nasi fi majalisihim. Siapapun amal apapun yang mengandung kesombongan tidak akan bisa melewati aku, kata malaikat ini. Karena aku sudah diwakilkan oleh Allah untuk menjaga setiap amalan yang ada kesombongan di dalamnya, maka tidak akan bisa naik setelahku lagi. Maka kembali lagi malaikat itu. Ini sampai langit ketiga. Kemudian dilanjutkan berkata, wa tas'udul hafadatu bi amal 'abdi yasku kama yasul kawkabud dawiyyu wa lahu dawiyyu min at-tasbihin wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin hatta yujawizu bihi ila samai rabi'ah. Kemudian kembali lagi, ada malaikat lagi yang luar biasa lagi membawa amal ini, amalan yang luar biasa. Amalan ini terang benderang, seakan-akan ada ada bintang-bintang yang terang benderang membawa amal ini, karena dia ada amalan tasbihnya, ada amalan sholatnya, ada amalan puasanya, ada amalan haji umrohnya. Sampai melewati langit pertama lolos, langit kedua lolos, langit ketiga lolos, langit keempat. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Malaikat yang diwakilkan menjaga langit keempat mengatakan, kifu wadribu bihadal amal wajha sahibi. Berhenti wahai malaikat pembawa amal, dan kembalilah kamu dan pukul orang yang membawa amal, yang beramal itu. Karena apa? Ana sahibul ujub. Saya ini malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk menjaga tentang masalah ujub. Ujub itu bangga diri. Amarani Rabbi alla ad'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Innahu kana idza amila amalan adkhala al-ujba fihi. Saya diwakilkan oleh Allah untuk menjaga ini semuanya. Gak ada amal pun yang bisa melewati aku kalau amalan itu bercampur dengan rasa ujub oleh pelakunya. Ujub itu bangga. Contohnya, alhamdulillah nih, saya puasa sudah bisa 30 hari, pasti puasa saya diterima. Wah, itu bangga dengan dirinya. Wah, teman-teman saya di pabrik itu keok semua. Itu sudah ujub, bangga. Meskipun nggak sombong. Kalau yang pertama tadi sombong itu nggak bisa masuk langit ketiga sudah nggak lolos. Ini ujub, bangga saja dengan dirinya. Wah, luar biasa ini. Kalau sudah ini udah lebih dari dakhalal jannah ini. Karena sudah la ilaha illallah sudah lolos. Sekarang amal saya Ramadan luar biasa lah. Itu bangga dengan dirinya. Kata malaikat penjaga langit keempat, setiap amalan yang dilakukan seorang hamba, kalau dia bercampur rasa ujub, bangga atas amalnya, bangga atas dirinya itu, maka itu tidak akan bisa melewati aku, kata malaikat. Beda ya bangga dengan syukur, beda. Bersyukur itu akan diaplikasikan dalam bentuk kebaikan, itu syukur. Mulut akan mengucapkan alhamdulillah, tangan akan melakukan kebaikan. Kalaupun itu syukur, dengan harta akan dinafkahkan dengan yang baik-baik, itu syukur. Beda dengan ujub. Ujub ini bangga, punya rasa bangga, membangga-banggakan dirinya. Nah, meskipun PD itu juga perlu. PD itu perlu, percaya diri perlu. Tapi nggak boleh sampai membanggakan dirinya.
Karena kalau nggak pede itu akan beralih kepada minder nantinya. Kalau minder itu sudah nggak akan bisa menjadi orang-orang yang berkompetisi. Lihat petinju itu meskipun lawannya besar, gede, dia akan tetap ngomong saya akan kalahkan dia dalam satu ronde. Padahal dia badannya kecil, lawannya besar. Itu apa? Itu PD-nya luar biasa. Nah, PD yang kebablasan inilah yang namanya ujub nantinya. Ujub itu membanggakan dirinya. Saya pasti bisa. Saya pasti lolos nantinya. Kalau khataman berapa lembar sih? Saya paling gampang gitu. Nah itu khataman berapa? 1 juz sudah biasa saya gitu. Itu PD kebablasan namanya ujub. Nah ini amalan yang seperti ini nggak akan bisa naik sampai di langit keempat tadi. Qala kemudian dilanjutkan. Wa tas'udul hafazatu bi amal 'abdi hatta yujawizu bihi ila sama'il khamisah. Kemudian ada malaikat lagi yang membawa amal-amal seorang hamba sampai pada langit pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos, keempat lolos sampai kelima. Kanahul arusul mazfufah ila ba'liha fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Kemudian pas mau naik lagi, malaikat penjaga stop, jangan naik dulu. Berhenti, kembali, pukul wajah orang yang beramal dengan amalan yang kau bawa itu, pukul dengan amalan-amalan yang kau bawa. Jangan naik lagi, kembali kamu. Wahmiluhu ala atikihi, dan kembalikan dia, dibebankan itu semua hasad. Saya ini malaikat yang diwakilkan, yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga tentang amal itu agar tidak bercampur dengan masalah iri hati dan dengki, hasud. Innahu kana yahsudu man yata'allamu wa ya'malu bimithli amalihi. Kenapa? Karena hambamu yang amalnya yang kau bawa itu, kata malaikat penjaga, yahsudu man yata'allamu. Dia pernah iri terhadap orang yang beramal dan belajar bimithli amalihi, dan beramal seperti amalnya. Iri dan dengki. Iri dan dengki. Iri itu bedanya apa? Ada iri yang diperbolehkan. Itu kalau irinya hanya kita ingin seperti dia. Tapi kalau iri itu adalah dengki, yang itu adalah dicampur dengan aku ingin seperti dia dan dia nggak boleh melebihi aku. Dan menginginkan nikmat yang ada pada dirinya itu hilang. Itu namanya hasud. Karenanya dalam hadis itu ada 2 iri atau hasud yang diperbolehkan. Itu adalah seseorang yang diberikan anugerah oleh Allah Al-Quran, dia rajin membacanya, mengamalkan di siang maupun di malam hari, maka kita boleh iri pada orang tersebut. Tapi irinya bukan iri agar hilang nikmatnya pada teman kita, itu bukan. Tapi biar kita bisa seperti dia. Selesai. Biar kita bisa seperti dia. Yang kedua, iri kepada orang yang diberikan harta yang banyak. Kemudian dengan harta itu ternyata dia beramal baik, beramal luar biasa. Kita boleh minta kepada Allah agar bisa seperti dia. Tapi tidak ada dalam hati kita kecil ini mengatakan biar dia selesai ataupun dia biar nikmatnya dicabut oleh Allah, tidak ada. Kalau ada keinginan agar nikmatnya dicabut, itu iri yang hasud itu. Malaikat ini ditugaskan untuk itu. Wa kullu man kana ya'khudhu fadlan min ibadati kana yahsuduhum wa yaqa'u fihim. Amaroni Rabbi alla ad'a amalahu wijawizuni ila wairi. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyetop ini semuanya. Jadi disortir semuanya. Amalan-amalan kok ada rasa hasudnya, balik lagi. Gak ada. Meskipun di langit pertama lolos, langit kedua lolos, ketiga lolos, keempat lolos, gak ada unsur-unsur ujubnya sama sekali, kesombongan gak ada, tapi ternyata ada unsur irinya. Maka stop di langit kelima. Nah ini. Wa tas'udul hafazatu bi'amal 'abdi lahu daw'un ka daw'i syamsi min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin. Kemudian ada malaikat lagi yang membawa amal seorang hamba. Ini luar biasa, amalan ini terang benderang sebagaimana terangnya matahari. Amalan sholat, zakat, haji dan umroh, jihad, puasa di bawah semuanya. Langit pertama, 2, 3, 4, 5 lolos. Langit ke-6, fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Malaikat penjaga pun mengatakan,
kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi. Stop. Mau kemana dulu? Stop, balik lagi dan pukul wajah orang yang beramal dengan amalan itu. Pukullah itu dia. Innahu kana la yarhamu insanan qattun min ibadillahi asabahu bala'un aw maradun. Kenapa? Karena orang yang beramal ini meskipun dia gak ada ghibah, gak ada hasud, gak ada dengki, gak ada takabur, gak ada ujubnya, tapi dia tidak punya belas kasihan sama sekali kepada manusia yang lain. Tidak ada belas kasihan kepada orang yang ditimpa musibah, ditimpa penyakit. Balkana yashmatu bihi. Bahkan dia merasa bangga dengan musibah yang ditimpakan oleh kepada saudaranya itu. Ana malakul rahmah. Aku ini malaikat rahmat yang amaroni Rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila wairi. Aku diperintahkan oleh Allah jangan sampai ada amalan yang naik melebihi aku, melebihi nanti setelahku lagi, kecuali kalau amalan itu benar-benar bersih dan orangnya itu tidak ada unsur kalau orangnya itu memang ada dalam hatinya belas kasihan. Kalau nggak ada belas kasihan maka nggak akan lolos itu semuanya. Kemudian watasudul hafadzatu bi amal abdi min shaumin wa salatin wa nafaqatin wa jihadin wa war'in lahu dawiyun kadawin nakhli wa dawin kadawi syamsi wa ma'ahu 3,000 malakin yujawizuna bihi ila sama'is sabi'ah. Kemudian datang lagi ini malaikat membawa amal seorang hamba yang luar biasa, terang benderang amalnya sebagaimana terangnya matahari, dan dikawal oleh 3,000 malakin, 3.000 malaikat yang mengawal amalan tadi. Ini dahsyat lagi. Kemudian lewat langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 lewat. Kemudian sampai pada langit ke-7. Fayaqulu lahu malakul muwakkal biha. Malaikat yang diwakilkan pada langit ke-7 mengatakan, "Kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi." Berhenti dan kembali pukul pelaku amal-amalan ini dengan amalan yang kamu bawa ini. Ini kepada malaikat pembawa amal itu. Kenapa? Waqfilu bihi ala qalbi, dan jadikan ini semuanya menjadi penutup akan hatinya. Ana sahibul dzikr fa inni ahjibu an rabbi kulla amalin lam yurid bihi wajha rabbi. Aku ini malaikat zikir. Siapapun yang beramal, aku ditugaskan oleh Allah untuk menghalang-halangi masuknya amal ini, naiknya amal ini sampai kepada Allah. Kepada siapa? Setiap orang yang beramal tapi tidak punya niatan untuk Allah. Gak ada niatan untuk Allah, stop. Gak akan naik lagi amalnya ini, turun lagi. Innahu innama arada bi amalihi ghairallahi ta'ala. Kenapa? Karena amal-amalan yang kamu bawa ini adalah bersumber dari orang-orang yang beramal. Ketika beramal itu niatnya bukan karena Allah. Nah itu. Innahu arada bi rif'atan indal fuqaha wa dzikran indal ulama wa sitan minal madafil madain. Karena dia beramal itu untuk mengungguli para alim, para orang-orang fakih, dan biar dikenal sebagai ulama-ulama yang ternama. Nah ini bahayanya. Tetap orang yang seperti itu pun nyantol di langit ke-7, gak akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Amarani Rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fahuwa riya'un. Aku diperintah oleh Allah untuk menseleksi amalan-amalan, semua amalan yang bukan karena Allah gak bisa masuk pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap amal yang tidak ikhlas karena Allah, maka itu namanya riya. Wala yaqbalullahu amalal murai, dan Allah tidak akan pernah menerima amalnya seorang yang memang riya. Watasudul amalu watasudul hafadzatu bi amal abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasanin wa samtin wa dzikrin billahi ta'ala fatushayyi'uhu malaikat as-samawati as-sab'i hatta yaqta'u bihil hujub kullaha ila Allah ta'ala fayaqifuna baina yadayhi wa yashhaduna lahu bil amali shalihi mukhlisin lillahi ta'ala.
fayaqulu Allah ta'ala antum hafadhatu ala amal abdi wa ana ar-raqibu ala ma fi qalbihi innahu lam yuridni bihadzal amal wa innama arada bihi ghairi fa alayhi la'nati fataqulul malaikatu kulluha alaihi la'natuka wa la'natuna wa tal'anhu samawati sab'u wa man fihin. Ternyata ada lagi setelah itu malaikat membawa amal ini, amal seorang hamba, sholat, puasa, zikir, amalnya baik, akhlaknya juga baik, masuk naik ke langit 1, 2, 3 sampai mau sampai kepada Allah. Fayakuna baina yadayhi wa syahaduna lahu bil amali shalih. Semua malaikat ini bersaksi ini amalan baik, amalan dari hamba yang baik, sudah diseleksi dari 1 sampai 7. Kemudian fayaqulullah ta'ala, Allah pun berfirman, antumul hafalatu ala abdi, kalian semuanya hanya menjaga amal-amalnya hambaku, wa anar raqibu ala ma fi qalbi, sedangkan aku, kata Allah, yang menyertai setiap hati hamba-hambaku. Innahu lam yuridni bihadzal amal, ternyata mereka beramal itu bukan karena untukku. Innama arada bihi ghairi, karena mereka beramal karena untuk selain aku. Fa alaihi la'nati, maka laknatku baginya. Kemudian malaikat semuanya yang tadinya menyaksikan amalan baik itu pun ikut melaknat, langit-langit pun melaknat, kemudian semua ikut melaknat. Tsumma baka Mu'ad, dengan sampai kabar seperti ini Mu'ad bin Jabal menangis terseduh-seduh, wantahaban tihaban syadidan. Faqala Mu'ad qultu ya Rasulullah, sampai Mu'ad ini terseduh-seduh mengatakan, wahai Rasulullah, anta Rasulullah, engkau Rasulullah, wa ana Mu'ad, sedangkan saya ini Mu'ad, saya ini seorang biasa. Fakaifa li bin najati wal khalasi min dzalik, bagaimana mungkin saya bisa lolos terhadap semua amalan-amalan dengan tingkatan-tingkatan itu, wahai Rasulullah. Qala Rasulullah, iktadi bi wa in kana fi amalika naqsun, ikuti aku meskipun amalmu ada kekurangan di dalamnya. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, hafidh ala lisanika minal waqi'ati, jagalah lisanmu dari ghibah, fi ikhwanika, untuk saudara-saudaramu, min hamalatil Qur'ani khosatan, khususnya untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran. Wahmil dzunubaka 'alaika wa la tahmilha 'alaihim wa la tuzakki nafsaka bidhammihim wa la tarfa' nafsaka 'alaihim biwad'ihim wa la tudkhil 'amala dunya fi 'amal akhirah. Nasihat Rasulullah banyak. Kemudian jangan sampai hasud, jangan sampai di dunia pun dalam amalan akhiratmu. Wala tura'i bi 'amali, jangan kamu riya. Wala tatakabbar fi majlisika likay yahdharan nas min su'i khuluqika, jangan kamu sampai sombong dalam majelismu biar orang lain segan atasmu. Wala tunaji rajulan indaka akhar wala tata'azzam 'alan nasi fataqta'u 'anka khairatud dunya wal akhirah wala tumazikin nas bilisani, dan jangan kamu memecah, merobek-robek manusia dengan lisanmu. Fatumazziqa kilabun nari yaumal qiyamati finnar, yang nantinya kamu akan dirobek-robek oleh api-api neraka pada yaumul qiyamah nanti. Qala Allah Ta'ala wan nasyitati nashta, hal tadri ma hunna ya Mu'ad, tahukah kamu wahai Mu'ad, wan nasyitati nashta? Qultu ma hiya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Qala kilabun finnar tanshutil lahma minal idham, itu nanti an-nasyitati nashta, itu adalah jilatan-jilatan api neraka yang akan memisahkan antara daging dan tulang manusia itu. Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, man yutiku hadhil isala man yanju minha, ya Rasulullah, berat sekali seperti ini, siapa yang akan bisa sukses, siapa yang bisa menghadapi semuanya ini wahai Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, ya Mu'ad, innahu la yasirun ala man yasarallahu ta'ala alaih, semuanya itu sederhana dan ringan bagi orang yang memang Allah berikan ringan baginya. Innama yakfika min dzalika an tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika, cukuplah bagimu kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri.
Cintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Wa takraha lahum ma takrahu li nafsika, dan kamu benci saudara orang lain sebagaimana dan kamu membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu benci itu juga untukmu sendiri. Kalau kamu tidak ingin dihina, jangan menghina orang lain. Kalau kamu tidak ingin dimaki orang lain, jangan memaki orang lain. Kalau kamu tidak ingin disakiti orang lain, jangan menyakiti orang lain. Faidan anta ya mu'ad qad salimta. Kalau sudah seperti itu, kamu akan menjadi orang yang selamat, kata Rasulullah SAW. Maka dari amal yang begitu banyak tadi, ini standar. Kembali lagi pada standarnya, standar yang luar biasa dari Rasulullah. Dan kita bisa kata Rasulullah, innahu la yasirun liman yassarahullahu lahu. Itu mudah bagi orang yang memang Allah berikan kemudahan baginya. Maka mintalah kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal sebagaimana amalnya amal yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka momen lebaran ini juga kita kembali lagi bahwa standar kita pakai standar yang tinggi, nggak apa-apa. Kita pakai standar yang tinggi. Bersihkan amalan kita dari yang lain. Hibah, takabur, ujub, bangga diri, kemudian ingin dipuji, ingin melebihi orang lain, itu hilangkan semuanya. Karena itu semuanya amal tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal yang lebih baik lagi, beramal benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun posisi kita, apapun profesi kita bisa menjadi orang yang beramal kepada Allah secara ikhlas, karena itu semuanya, keikhlasan itu tidak akan memandang siapa dia, tapi dia akan bersumber dari hati yang benar diberikan anugerah kebersihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan umur kita, berikan rezeki kita, kepada keluarga kita. Allah jaga kita semuanya dari setiap bahaya. Allah berikan kesembuhan untuk penyakit-penyakit yang menimpa kita dan saudara-saudara kita, dan Allah berikan kekuatan atas cobaan yang ditimpa oleh kita dan saudara-saudara kita. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna il haqq ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka salama, Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi barakati ayatikal karimah wa bi barakati sholati wassalamu ala rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yassir lana umurana kullaha, la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma bi barakati sholati wassalamu ala nabiyyikal karim nabiyir rahmah. Ij'alna minal ladzina istafaita min ibadikal ladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnika ya arhamar rahimin. Waj'alna shifaan lima